Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf lahir dan batin, berhubung saat ini masih nuansa Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah atau lebih tepatnya tahun 2025. Berhubung ini kita baru saja melewati momen Idul Fitri, yang mana biasanya kita pada momen-momen seperti ini menghabiskan cukup banyak biaya, terutama apalagi bagi kawan-kawan yang memang kondisinya setiap tahun itu mudik ke kampung halaman untuk bertemu sama keluarga, kerabat dan lain-lainnya. Tentunya itu membutuhkan biaya yang cukup besar begitu kawan-kawan. Nah, untuk mengatasi masalah keuangan yang mungkin kawan-kawan saat ini alami setelah melewati Idul Fitri tahun ini, ya di sini ya kita coba carikan atau kita berbagi solusi lah untuk kita semua untuk mengatasi masalah-masalah keuangan tersebut. Apalagi ini sudah mendekati musim balik ke kota masing-masing, tentunya ya kita juga butuh biaya untuk kembali ke kota masing-masing untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas di kota masing-masing begitu. Yang pertama yang bisa kita coba yaitu ya, berhubung ini kita masih kumpul keluarga, mungkin ya bisa kita coba pinjam ke keluarga atau kerabat terdekat kita yang ada di kampung atau di lingkungan masing-masing. Namun sebelum kita lakukan pinjaman atau coba untuk meminjam ke kerabat kita tadi, ada baiknya kita pikirkan terlebih dahulu plus dan minusnya begitu. Jangan sampai dengan adanya utang piutang antar keluarga nanti bakal menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan begitu. Sini coba kita bahas yang pertama, yaitu kelebihannya atau plusnya dari pinjaman ke kerabat terdekat. Yang pastinya ini sistem kekeluargaan yang kita gunakan, tentunya ini akan lebih mudah dalam proses peminjamannya, kemungkinan ya itu. Kemudian yaitu ya, berhubung ini kita masih menggunakan sistem kekerabatan atau kekeluargaan, tentunya minim bunga atau walaupun ada ya mungkin tidak seberapa lah begitu, karena saya jarang menemui pinjaman antar keluarga itu dikasih bunga yang gede begitu. Kedua, pastinya tanpa adanya BI checking. Ini tentunya salah beberapa kelebihan untuk pinjaman ke kerabat. Selain itu perlu kita pertimbangkan juga minus atau kekurangannya atau resiko yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu ini. Yang pertama, saat kita lakukan atau saat kita meminjam ke keluarga atau kerabat kita, ada dua kemungkinan, bisa jadi diterima atau ditolak. Kalau diterima oke, nggak ada masalah, tinggal kita pikirkan bagaimana kita melunasinya nanti begitu. Namun di saat adanya penolakan atas pinjaman yang coba kita lakukan, itu tentunya akan sangat tidak enak bagi kita begitu. Ya mungkin malu akan muncul pada saat itu, saat kita ditolak untuk coba meminta bantuan atau minjam ke keluarga atau kerabat kita. Itu yang kedua, ini yang mungkin banyak terjadi di lingkungan kita, baik itu di keluarga atau tetangga ya, dan lain-lainnya. Sangat banyak dan tidak sedikit hubungan kekerabatan, keluarga dan tetangga itu rusak disebabkan oleh hutang piutang. Itu jika kita tidak mampu melunasinya dalam waktu dekat atau mungkin tempo yang diberikan oleh si pemberi pinjaman, tentunya ini ya sangat berpotensi besar untuk merusak hubungan kita. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya, yaitu dapat menurunkan reputasi kita di mata keluarga besar. Apalagi jika dalam proses pembayarannya mungkin kedepannya akan terhambat. Tentunya ini sangat berisiko. Dan tentunya reputasi kita juga dipertaruhkan dalam hal ini. Jangan sampai
karena hutang piutang reputasi kita jadi jelek di mata keluarga. Itu. Kemudian opsi kedua yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah keuangan pasca lebaran ini yaitu coba ke koperasi atau bank keliling yang ada di lingkungan sekitar kita. Biasanya koperasi atau bank keliling ini dia dimiliki oleh seseorang atau kelompok atau koperasi yang ada di lingkungan, ya biasanya sih di kampung-kampung atau di desa-desa begitu. Dan ini tentunya ya ada plus minusnya juga begitu. Yang pertama pasti karena ini sifatnya tidak terdaftar di OJK, di luar pengawasan OJK, tidak ada BI checking yang perlu kita khawatirkan di sini begitu. Dan yang kedua ya karena ini pinjaman dari seseorang atau koperasi yang ada di lingkungan kita, pencairan dananya biasanya relatif cukup cepat begitu. Saat kita pengajuan di hari ini, bahkan ya, tidak menutup kemungkinan bisa jadi dicairkan di hari itu juga dalam hitungan jam. Gitu. Namun, dibalik kelebihannya, dibalik nilai plusnya tadi yang sudah kita sampaikan, ada minus juga atau kekurangan yang perlu kita pertimbangkan juga, yaitu di sini rata-rata yang saya lihat atau yang saya ketahui, sependek yang saya ketahui, biasanya bunganya cukup besar untuk bank keliling atau koperasi keliling yang saya temuin di beberapa wilayah gitu. Ini bunganya biasanya cukup besar dan ini ya akan bertambah terus jika terjadi keterlambatan atau macet dalam proses pembayarannya ke depan begitu. Yang kedua, ini biasanya juga kita temui bahwa koperasi keliling itu dia memiliki tim atau tim penagihan atau DC di lapangan gitu. Dan ini biasanya karena ini sistem penagihannya, ini sekalian kita bahas juga di poin ketiganya, sistem penagihan tanpa ada pengawasan dari pihak terkait atau bisa dikatakan, maksudnya ini bisa dikatakan juga pinjaman ilegal sih karena dia tidak terdaftar di OJK begitu. Namun cakupannya lebih kecil saja. Biasanya sistem penagihannya itu cukup kasar begitu. Kadang komunikasinya kadang kurang enak, bahkan kadang sampai ada konflik antara si peminjam atau nasabah dengan tim yang diutus untuk melakukan penagihan. Itu tidak sedikit ada konflik di lapangan karena yaitu sistem penagihannya yang tidak ada pengawasan. Jadi ya kembali ke mereka, suka-suka mereka bagaimana sistem penagihannya begitu. Dan ini solusi yang ketiga yang menurut saya ini paling baik daripada kedua yang tadi, yang mungkin bisa dipertimbangkan kawan-kawan semuanya yang saat ini sedang ada kendala dalam keuangannya begitu, yaitu ke pinjaman online atau pinjol yang biasa kita kenal. Pinjol tentunya sebelum kita bahas lebih lanjut, saya sarankan untuk melakukan pinjaman online itu hanya di aplikasi-aplikasi yang memang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Karena resiko yang terlalu besar jika kita lakukan pinjaman online di aplikasi-aplikasi ilegal begitu. Karena sudah banyak kita lihat di berita-berita online, televisi dan lain-lain, itu banyak kejadian yang sistem penagihan dari pinjaman online yang ilegal itu memakan korban, bahkan ada yang sampai bunuh diri karena tekanan psikologis begitu kan. Nah, sini kita bahas pinjaman online yang legal, yang memang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Yang pertama kelebihannya yaitu untuk bunganya relatif kecil menurut saya, ini pandangan saya. Karena rata-rata pinjaman online yang memang terdaftar dan diawasi oleh OJK itu bunganya kecil, rata-rata 2,5%. Koreksi kalau saya salah, nanti bisa kawan-kawan koreksi di kolom komentar ya jika memang saya salah. Bunganya cukup kecil, kemudian waktu pencairannya juga ya bisa kita bilang relatif cepat ya untuk pinjaman online yang ada saat ini. Rata-rata itu pencairan dananya hanya butuh waktu puluhan menit, bahkan kadang kurang dari 1 jam.
tergantung data yang kita input pada saat pengajuan peminjamannya tadi. Jika memang data kita tidak ada masalah dalam SLIK atau BI checkingnya, biasanya cukup cepat, bahkan dalam hitungan menit dananya sudah dicairkan ke rekening kita. Kecuali jika memang ada kesalahan penginputan data, mungkin salah NIK, salah nomor rekening, dan lain-lain begitu. Itu kemudian ketiga itu kelebihannya itu tanpa ada DC di lapangan. Ini tanda kutip ya, hanya di beberapa wilayah, khususnya sih di luar Pulau Jawa. Tulisan ini sepengetahuan saya, DC pinjol itu cuma ada di wilayah Pulau Jawa dan kota-kota besarnya saja sih. Kayak wilayah Jabodetabek, Surabaya, itu Semarang, itu sebagian besar pinjol sih sudah ada DC-nya di sana, termasuk Jogja juga. Namun untuk yang di luar Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan apalagi sampai Papua, yang sejauh ini sih saya belum menemui adanya nasabah pinjol yang didatangi oleh DC di lapangan, khususnya di luar Pulau Jawa begitu. Namun sebagian mungkin ada juga, tapi sampai saat ini saya belum menemukan adanya DC lapangan dan pinjol-pinjol online ke wilayah-wilayah yang ada di luar Pulau Jawa gitu. Nah, ini juga yang perlu jadi kita pertimbangkan, yaitu masalah limitnya untuk minusnya di pinjaman online. Biasanya untuk pinjaman pertama pada aplikasi pinjaman online itu kita diberikan limit yang ya sangat terbatas, biasanya di angka 300, 700, atau paling tinggi biasanya di pinjaman pertama itu dikasih limit 1 jutaan. Sangat jarang ada aplikasi pinjol yang langsung memberikan limit di atas 1 juta atau 2 jutaan, itu ya sangat minim saya temuin begitu. Rata-rata itu limit pertama pinjaman tuh dikasih 300, 500, 700 ya, tergantung dari aplikasinya masing-masing begitu ya. Kemudian tenor atau masa pelunasannya yang relatif singkat menurut saya ya. Karena aplikator atau aplikasi pinjaman online itu dia ingin melihat dulu nasabah yang akan diberikan pinjaman apakah pembayarannya bagus atau akan macet gitu. Biasanya kalau pembayaran kita bagus, selain limit akan ditingkatkan, kemudian tenornya juga akan dinaikkan, biasanya kayak gitu. Namun untuk pinjaman pertama biasanya tenor yang diberikan itu ya 1 bulan, 3 bulan, sangat jarang sih yang sampai 6 bulan begitu. Namun ya kembali lagi dengan limit yang terbatas, kemudian tenor yang cukup singkat, saya rasa sih di sini tidak ada masalah selagi kita yakin bahwa kita mempunyai kemampuan finansial untuk melunasi tagihan setiap bulannya begitu. Dan ini resiko ketiga itu, berhubung ini pinjol yang kita bahas, ada pinjol yang terdaftar di OJK atau dalam pengawasan OJK, tentunya ini akan berdampak ke BI checking kita jika dalam proses pembayarannya atau pelunasannya itu macet atau bahkan sampai ke gagal bayar. Ini sih resiko yang ketiga. Namun ini semua saya rasa tidak ada masalah jika memang kita mampu melakukan pembayaran dengan tepat waktu. Tentunya akan meningkatkan limit dan tenor pinjaman kita untuk di pinjaman selanjutnya. Mungkin itu saja sih untuk saat ini. Semoga teman-teman yang sedang ada masalah dalam keuangannya segera diberikan solusi terbaik untuk mengatasi masalahnya tersebut. Dan yang mungkin saat ini sebagian sudah ada yang dalam posisi atau kondisi pulang ke kota masing-masing, semoga selamat sampai tujuan dan dapat kembali beraktivitas seperti sebelumnya. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat malam.